Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 Hukum Tata Negara kelas B yang beranggotakan Oscar Delano, Ananda Sinta Marisa, Warda Devi, Doni Wardana, dan saya Sasmita Nurizka Fajrin akan mempresentasikan jurnal Montesquieu. Montesquieu Revisite atau Konstitusi Campuran dan Pemisahan Kekuasaan di Kanada. Orang Kanada tidak terbiasa melihat ke Montesquieu untuk memahami sifat institusi politik di negara mereka. Mereka umumnya tidak cenderung teoretis dalam pendekatan mereka terhadap politik. Sesuatu yang membedakan mereka dari populasi Eropa dan bahkan dari praktik intelektual berbagai masyarakat dunia baru, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar Amerika Latin. Karena tidak memiliki tradisi revolusioner dan sebagian besar sejarah mereka menganut pandangan neokolonial yang di pihak Inggris, Kanada menjadikan mereka anak-anak sungai secara intelektual. Pertama-tama Inggris Raya, kemudian Amerika Serikat telah diberikan oleh orang-orang Kanada. Tempat yang jauh lebih sederhana untuk ide daripada benar, untuk negara-negara dengan rasa kebangsaan yang lebih kuat, pragmatis, proposisi soal fakta umumnya cukup untuk para politisi, ditambah dengan kebijaksanaan apapun yang dapat disaring dari konstitusi Inggris dan dari tempat kerja. Parlementarisme dan federalisme yang disesuaikan dengan realitas ekonomi politik dari dominasi pemukim kulit putih, seperti yang ditunjukkan oleh Frank Underhill bertahun-tahun yang lalu, membandingkan pengalaman Kanada dengan pengalaman Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara itu sejak akhir abad ke-18 memiliki banyak nabi dan filosof, di mana literatur politik klasik kita yang mewujudkan liberalisme dan demokrasi versi Kanada. Selanjutnya, Baik, orang Kanada tidak terbiasa melihat Montesquieu untuk memahami sifat institusi politik di negara mereka. Mereka umumnya cenderung tidak teoretis dalam pendekatan mereka terhadap politik, sesuatu yang membedakan mereka dari populasi Eropa dan bahkan dari praktik intelektual berbagai masyarakat dunia baru, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar Amerika Latin, karena tidak memiliki tradisi revoli, revolu, revolusioner dan sebagian besar sejarah mereka menganut pandangan neokolonial yang di pihak Inggris Kanada, menjadikan mereka anak-anak sungai secara intelektual. Pertama-tama Inggris Raya, kemudian Amerika Serikat telah diberikan oleh orang-orang Kanada. Tempat yang jauh lebih sederhana untuk ide daripada benar untuk negara-negara dengan rasa kebangsaan yang lebih kuat. Pragmatis proposisi soal fakta umumnya cukup untuk para politisi ditambah dengan kebijaksanaan apapun yang dapat disaring dan konstitusi Inggris dan dari tempat kerja parlementarisme dan federalisme yang disesuaikan dengan realistis. Ekonomi politik dari dominasi pemukim kulit putih seperti yang ditunjukkan oleh Frank Underhill bertahun-tahun yang lalu membandingkan pengalaman Kanada dan pengalaman Inggris dan Amerika Serikat. Disesuaikan dengan realistis ekonomi kepausan atau kekuasaan setuar kulit putih, seperti yang ditunjukkan oleh Frank Underhill bertahun-tahun yang lalu, kedua negara itu sejak akhir abad ke-18 memiliki banyak nabi dan filosofi, di mana literatur politik klasik kita yang mewujudkan liberalisme dan demokrasi versi Kanada. Perjuangan partai kami tidak pernah diangkat ke tingkat intelektual yang lebih tinggi, di mana mereka menjadi kepentingan universal dan kehadiran Jefferson Kanada dan
Selanjutnya, Hamilton, Kanada, di pihak lawan. Kami tidak memiliki Burg atau Mill Kanada untuk melakukan fungsi sosial dari filsuf politik dalam tindakan. Dari waktu ke waktu, akademisi Kanada telah berusaha untuk memasukkan teori politik ke dalam analisis mereka. Di pihak Inggris, Kanada belakangan ini, Locke telah dipanggil terutama oleh pakar Louis Hart seperti Gad Horowitz, meskipun biasanya untuk menyatakan bahwa Kanada tidak seperti Amerika Serikat, tidak memiliki tradisi liberal Lockean yang eksklusif. Theory of Liberty oleh pemerintah Kanada pada saat krisis dalam sejarah kita yang tampaknya akan mendukung hal ini. Rothbard telah berbicara tentang garis Burken dengan pemikiran politik John A. Macdonald dan tentu saja pandangan Kanada yang berlaku tentang parlemen dan kedaulatan parlementer jauh lebih berasal dari Burke daripada dari gagasan revolusioner abad ke-18 tentang kedaulatan rakyat. Selanjutnya, abstrak. Konteks ini mungkin menjadi panduan yang lebih baik untuk memahami sifat negara dulu dan sekarang daripada Hobbes dan Locke dari salah satu filsuf politik lain di masa lalu. Artikel ini berpendapat bahwa doktrin Montesquieu memiliki dua komponen utama pembahasan konstitusi campuran. Campuran ikut monarki, aristokrat, dan demokrasi. Dan pemisahan kekuasaan yang membedakan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing komponen tersebut dapat digunakan untuk menerangi operasi kekuasaan negara di tingkat pusat di negeri ini. Pertama, periode panjang antara tahun 1867 dan Perang Dunia Kedua. Periode pasca Perang Dunia Kedua dan lebih khusus lagi situasi ini. Selanjutnya, pembaca mungkin berkeberatan bahwa pembaca Montesquieu tentang konstitusi Inggris pada pertengahan abad ke-18 dengan pemisahan kekuasaan yang nyata antara bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu sendiri sangat keliru, mengabaikan perpaduan nyata antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang menjadi ciri sistem pemerintahan kabinet Inggris sejak saat itu. Penulis federalis paper untuk doktrinnya tentang pemisahan kekuasaan yang menulisnya dengan modifikasi 8 ke dalam Amerika tahun 1789 dengan perbedaan yang jelas antara Kongres, Kepresidenan, dan Pengadilan. Demikian pula pasal ke-16 Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara tahun 1789 dengan tegas menyatakan tot societe dan slaquelle lagreni destroits tes pas asur nila. Pemisahan kekuasaan yang pasti tidak memiliki konstitusi. Orang sia-sia mencari formulasi serupa dimanapun dalam teks-teks konstitusional Inggris Raya dan dengan perluas dominion. Namun jika Montesquieu begitu keliru, bagaimana mungkin Spirit of the Law-nya khusus buku 6 bagian 6 menerima sambutan yang begitu antusias di Inggris.
pada akhirnya abad ke-18, seperti yang dikemukakan oleh F.T.H. Fletcher dalam sebuah penelitian yang pertama diterbitkan hampir setengah abad yang lalu. 4 penafsir utama Montesquieu di Inggris, Blackstone, Delorme, Paley, dan Burke, ingin memproduksi penjelasan tentang sistem tiga daya yang seimbang hampir tanpa perubahan. Terlalu banyak untuk dicatat. Kita melihat Blackstone mengikuti dengan setia di belakang Montesquieu. Asal-usul konstitusi di hutan Jerman, pemisahan kekuasaan, sifat dan fungsi raja, tuan dan milik bersama, mudah rusaknya legislatif, tagihan uang, perwakilan dan hak pilih, praktikan dan pembubaran parlemen, tentara dan angkatan laut, di mana-mana jejak Montesquieu sangat terkesan. Ya, begitu sekian dari kelompok 6. Terima kasih.